Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Insyaallah pada kesempatan dan pada video kali ini di sini kita akan melanjutkan kembali video yang kemarin ditunda. Masih di dalam rangka yang sama, yaitu membongkar atau membedah buku Risalatul Khot ala Rumuzil Lughatil Qurtubi MZ, yang mana insya Allah pada kesempatan dan pada video kali ini kita akan membahas halaman per halaman daripada buku Risalatul Khot ini. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Sekarang kita menginjak kepada halaman pertama. Di sini ada suatu mukadimah. Kalau kita baca di sini kurang lebih bacaannya itu muji tasyakur kadzat Allah nu rabbun ghafur. Rehna alhamdulillah jisim kuring dina ieu waktos tepatna kaping 30 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Juni 2021 Masehi. Alhamdulillah tiasa nyusun ulang deui kana ieu rumus lugoh anu katilu kalina kalayan kudroh irodahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin kaum muslimin, buku Risalatul Khot ini adalah cetakan yang ketiga atau susunan ulang daripada yang kedua yang ke-1 di dalam rumus lugoh. Nah, namun untuk rumus yang kedua yang pertama itu beda dengan rumus yang ketiga ini, dengan cetakan yang ketiga ini. Yang diantaranya rumus yang ketiga ini sudah dibukukan, dan perbedaan yang kedua untuk cetakan yang kedua ini yang saya pegang adalah cetakan yang kedua ya. Ini belum dibentuk bukukan. Dan juga untuk tulisan makna Jawa, Sunda, dan Indonesianya itu pada cetakan yang kedua dan ke-1 menggunakan tulisan Latin seperti ini, tulisan Latin. Sedangkan untuk tulisan rumus cetakan yang ketiga itu di sini saya menggunakan tulisan Arab Vegon seperti ini kurang lebih. Nah, cetakan Arab Vegon. Namun insya Allah gitu tah minggu depan akan hadir kembali cetakan rumus lugoh yang ketiga versi yang keduanya. Jadi yang untuk versi yang kedua itu insya Allah untuk tulisan ini, tulisan Jawa, Sunda, dan Indonesianya itu akan menggunakan tulisan Latin sama seperti ini gitu. Jadi versi yang pertamanya itu menggunakan tulisan Arab seperti ini, versi yang kedua menggunakan tulisan Latin seperti ini. Karena banyak yang meminta agar supaya katanya tulisan Jawa, Sunda, dan Indonesianya itu supaya menggunakan tulisan Latin. Insya Allah minggu depan tos beres atau sudah selesai cetakan rumus lugoh yang ketiga versi anu nomor kedua yaitu menggunakan tulisan Latin insya Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah, urang lajengkeun. Nah, anu dinamian ku rumus lughatil Qurtubi MZ. Ya harapan jisim kuring pamugia masing aya manfaatna khusus kanggo jisim kuring pribadi, umumna kanggo sadayana terutami para santriyin miwah santriat anu tos lami di pasantrena atanapi nembe lebet ka pasantren. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Supaya tidak banyak menyita waktu, di sini kita akan lanjut kepada halaman yang kedua, yang mana untuk halaman kedua ini insya Allah akan menjadi bahasan pokok pada video kali ini. Kalau kita perhatikan di dalam halaman yang kedua ini, di sini ada faidatun. Apa itu faedah? Nah, kurang lebih kita bahasakan faidatun itu adalah fungsi atau bisa juga keunggulan, manfaat atau keutamaan daripada rumus lugoh. Jadi ada keutamaan tersendiri daripada rumus lugoh. Ketika kita memaknai kitab kuning menggunakan rumus lugoh dan tanpa menggunakan rumus lugoh, itu ada beberapa perbedaan. Yang diantaranya
Faedah daripada rumus lugoh yang pertama, ketika rumus lugoh ini digunakan untuk memaknai suatu kitab, maka yang pertama dapat mempermudah dan mempercepat dalam memaknai suatu kitab. Jadi ketika kita memaknai kitab atau bahasa Arab ataupun itu apa, dengan menggunakan rumus lugoh itu dapat mempermudah dalam memaknai dan mempercepat di dalam memaknai. Contoh misalkan di sini kita akan memaknai suatu kalimat. Contoh misalkan kita menulis sebagian daripada kitab jurumnya. Misalkan al-kalamu huwa lafdu. Contoh misalkan kita tulis dulu al-kalamu, misalkan al-kalamu huwa lafdu misal. Nah, di sini. Ini misalkan al-kalamu huwa lafdu. Kalau kita artikan, misal kita mengartikan dengan menggunakan bahasa Jawa, al-kalamu utawi arane kalam, iku huwa utawi iya si kalam, iku al-lafdu lafad kang den ucapaken. Versi bahasa Sunda misalkan al-kalamu ari ngaran kalam tuh. Huwa lafdu nyaeta lafad anu diucapkan. Indonesianya kurang lebih seperti gimana nya? Saya mah jarang menggunakan bahasa Indonesia. Keseharian menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia itu seolah-olah kata-kata dan logo saya itu pacikrak gitu tanya. Itu para ruguh nyarios bahasa Indonesia teh gitu tah. Al-kalamu adapun yang namanya kalam itu huwa kalam itu al-lafdu yaitu lafad gitu meureunannya al-kalamu adapun kalam huwa lafdu yaitu lafad seperti kitu pangin tetah kirang langkung. Nah, kita praktekkan dan kita buktikan bahwa melugoh dengan menggunakan rumus lugoh itu dapat mempermudah dan mempercepat di dalam memaknai kitab. Contoh. Ini al-kalamu. Apa arti al-kalamu? Tadi misalkan al-kalamu utawi aran kalam. Kalau kita melugoh tanpa menggunakan rumus, maka otomatis kita akan memaknai dengan tulisan seperti ini. Al-kalamu utawi. Contoh misalkan utawi hungkul. Al-kalamu utawi arane kalam. Nah, ini tanpa menggunakan rumus, ditulis ku urang teh utawi. Nah, atau kita tulis dengan tulisan bahasa Indonesia, bahasa Latin utawi misalkan di sini kita tulis. Nah, utawi. Nah, hadirin kaum muslimin, ini tanpa menggunakan rumus. Nah, apabila kita menggunakan rumus, maka utawi itu tidak usah ditulis utawi seperti ini, tapi kita tulis dengan simbol rumusnya. Kumaha simbol rumusnya? Nah, tinggal di halaman keopat. Di dia aya rumus utawi. Utawi bahasa Jawa na, bahasa Sunda na ari, bahasa Indonesia na adapun. Nah, jadi tinggal nulis sapertos kieu. Nah, jadi ketika kita memaknai atau melugoh suatu kalimat yang memiliki arti utawi atau adapun atau ari, maka kita tulis seperti ini saja. Nah, gitu unggul cukup. Tekadah ditulis kieu. Tuh. Jadi yakin yang pertama itu dapat mempermudah. Kumaha mudahna? Nah, bagaimana mudah dan mempercepatnya? Nah, buktinya kalau kita menulis utawi tanpa menggunakan rumus ribet. Harus menulis huruf alif, wawu, ta, wawu sama iya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan rumus, kita cukup dengan tanda seperti ini. Utawi, mudah dan mempercepat. Yang kedua, keunggulan daripada rumus lugoh. Mempersingkat waktu dalam memaknai kitab. Otomatis. Nah, pasti singkat. Contoh, ini ada berapa tulisan? Berapa kata? Alif, berapa huruf gitulah. Huruf alif, wawu, ta, wawu sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kalau misalkan satu tulisan ini kita beri waktu 1 detik, berarti 5 detik. Nah. Sedangkan kalau kita misalkan menggunakan rumus ini utawi, ini cuma 1 detik. Berarti 1 detik berbanding 5 detik. Jadi otomatis mampu mempersingkat waktu dalam memaknai kitab. Oke, hadirin kaum muslimin. Lanjut, yang ketiga, mempersingkat susunan arti atau tulisan mana.
puguh deui eta mah. Tinggal tadi 5 huruf, ieu cuma satu tulisan. Jadi sarua satu tulisan berbanding 5 tulisan. Matak nyingkat. Ari ieu mah hiji, 2, 3, 4, 5, ieu mah cuma hiji. Jadi disingkat anu 5 huruf, 5 angka misalkan. Sekarang menjadi 1. Nu mantak mempersingkat susunan arti atau mempersingkat tulisan makna. Yang selanjutnya, keunggulan atau faedah daripada rumus lughah itu adalah hasil lughah atau hasil makna terlihat lebih rapi. Contoh misalkan bahwasanya dengan menggunakan rumus lughah itu bisa rapi. Contoh misalkan di sini kita buka pada halaman nomor 10. Nah, ini contohnya. Di sini. Tuh. Kalau kita melughah dengan menggunakan rumus lughah itu terlihatnya itu lumayanlah rada rapih. Tidak terlalu lakacak gitu ya. Rada rapih. Naon sababna? Sabab arti-arti daripada kalimah-kalimah yang kita artikan itu dapat ditulis secara leluasa tanpa menghabiskan ruangan untuk melughah. Orang praktikan atau contoh anu tadi tak ieu tanya supados eta. Ya al-kalamu. Huwa lafdu misalkan. Iku huwa utawi ieu kalam iku al-lafdu lapad kang den ucapakeun. Kita beri arti dengan menggunakan tulisan Latin misalkan di sini. Contoh di sini iku huwa tanpa menggunakan rumus. Iku huwa. Iku na di luhur misalkan iku huwa utawi ieu kalam. Utawi ieu kalam misalkan. Iku al-lafdu lapad kang den ucapakeun. Nah, tinggal. Tuh. Seperti ini. Lapad kang den ucapakeun. Ini teh dimaknai dengan ruang lingkup untuk melughah itu leluasa. Sedangkan kalau kita memaknai kitab, jajaran pertama sama jajaran yang kedua itu, ruang lingkup nanti dikit, kecil. Maha mungkin bisa leluasa seperti ini di dalam memaknai. Nah, jadi pasti lughahan jajaran anu luhur jeung jajaran anu handap teh pasti katutup ku makna ieu. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus lughah, maka insya Allah moal pabaliut jeung moal rakacak. Intinya makna dari lafaz tersebut tidak akan menutupi lafaz-lafaz yang kita maknai gitu. Contoh misalkan di sini. Nah, di sini adalah alhamdu. Ini kan jaraknya itu ini mah lumayan agak jauh gitunya, tapi kan kalau di dalam kitab kuning itu sedikit. Contoh saya akan mengambil kitab kuning sebentar. Aduh. Nah, di sini saya memegang kitab Ta'lim wa Muta'lim. Kita buka. Nah, di sini. Ini kan jarak antara baris yang pertama sama baris yang kedua itu lumayan ya, dikit, seetik. Jadi kalau kita memaknai misalkan tanpa menggunakan rumus lughah itu, hasil rumusnya itu atau hasil maknanya itu mungkin daripada lafaz alhamdu nih. Artinya alhamdu utawi jenis puji kang papat. Kalau kita tulis utawi jenis puji kang papat, pasti dari sini teh ka dieu jajaran kedua ka dieu. Lamun ditongengkeun ka dieu pasti rakaca ka dieu, bayangkeun. Pasti itu bakal katutup. Tapi kalau kita menggunakan rumus lughah, survei membuktikan ini akan terlihat lebih mudah, mempercepat, mempersingkat, dan hasilnya itu lumayan agak rapih. Contoh, alhamdu. Ini saya langsung ya, ini sebelumnya belum ada makna, kita maknai dengan menggunakan rumus lughah. Alhamdu utawi jenis puji. Cukup segini. Alhamdu utawi jenis puji. Tuh. Ini teh menggunakan rumus dan sengaja saya agak perbesar di dalam maknanya, supaya kelihatan. Tuh. Ya, tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan memaknai alhamdu ini tanpa menggunakan rumus utawi. Pasti utawi jenis puji sampai ke sini di bawah lafaz fadola. Kalau kita memaknai alhamdu dari awal sini sampai ke sini,
laju entar makna lillahi allazi sama fadola mau di mana kita simpan. Nah, terkecuali nanti kita sudah bisa atau belajar lugoh gantung. Insya Allah untuk video-video selanjutnya kita akan bahas lugoh gantung. Seperti apa lugoh gantung? Nanti kita akan belajar sama-sama atau kita bongkar dan bedah bersama-sama pada video-video selanjutnya. Nah, jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi untuk faidah, keunggulan, keutamaan atau kelewihan daripada menggunakan rumus lughah itu salah satunya yang nomor 4 adalah hasil lughah atau makna terlihat lebih rapi. Yang selanjutnya, hasil lughah atau hasil makna itu mudah dibaca dan dimengerti. Apa yang menjadi sabab mudah dibaca dan mudah dimengerti? Karena kayak tadi itu ya, bahwa si makna ini tidak menutupi lafad-lafad ini dan dipersingkat ya, insya Allah gitunya. Ngan kuncina wayahna rumus-rumus lugohna kedah katalar gitu. Lamun rumus lugohna teu katalar mah misalkan keukeuh we bakal hese gitu. Pan cenah aya bukuna piraku atuh ayeuna urang memaknai misalkan. Guru teh entos maca alhamdulillah utawi jenis puji iku lillahi tertentu kedua zat Allah allazi dat kang ja'ala wus'an dari akan ya allazi ari urang misalkan neangan kayak rumus utawi dibukaan buku mana utawi mana iku wah keukeuh we kitunya eta mah bakal hese bakal katinggalin gitu tahnya jeung lugohana oge pasti bakal kacak gitu. Jadi kunci nama untuk membuktikan bahwa hasil lugoh atau mana itu mudah dibaca dan dimengerti, nah itu teh maka kita harus berusaha untuk menghafal daripada rumus-rumus lughah ini. Hadirin kaum muslimin, yang selanjutnya yang nomor 6. Faedah daripada rumus lughah itu mempermudah mengetahui kedudukan atau tarkib suatu kalimat. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya sengaja memuatkan pada halaman yang ketiga. Nanti kita bahas pada video selanjutnya. Ini gambaran saja. Nah, seperti utawi. Utawi itu bahasa Jawa. Tarkibannya mubtada. Jadi ketika ada suatu kalimat yang dimaknai dengan utawi, maka yakinkanlah di dalam hati kita bahwa kalimat tersebut kedudukannya sebagai mubtada. Contoh tadi al-kalamu. Al-kalamu kan artinya utawi arane kalam. Ada utawi. Berarti al-kalamu ini kalau ditanya al-kalamu kedudukannya apa? Al-kalamu ini kedudukannya sebagai mubtada. Naon sababna? Nah, jawabana sementawis entong kudu ku kaedah sinterang entong kudu ku bahasa-bahasa alat tawakalah. Cekap keur sementawis mah naon sababna ieu al-kalamu makna mubtada ku sabab maknana utawi kitu ya pokoknya. Tekedah aina diwalar huwal ismul marfu'ul ari anil awamil lafdiyati tekedah lagi. Tapi sadrul kalam tekedah lah. Sementawis mah ku ieu ge tiasa katawur, tiasa ka tawis, tiasa bisa diketahui bahwa setiap yang mengandung makna utawi atau ari maka pasti kedudukan kalimat tersebut adalah sebagai mubtada. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Lanjutkan kepada yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh. Keunggulan dan faedah atau keutamaan melughah dengan menggunakan rumus lughah itu adalah menghemat mangsi atau tinta. Jadi mangsi pulpen teh awet. Naon sababan maka jeung awet? Nya otomatis ieu mah hiji berbanding 5 teh tadi utawi sareng kieu. Berarti lamun semakin banyak huruf yang kita tulis, maka semakin banyak pula mangsi atau tinta yang ada di dalam pulpen kita ini terkuras. Lamun saeutik mah kieu hungkul utawi teh lumayan rada ngirit kena mangsi. Nah, dan yang paling menarik keunggulan dan faedah rumus lughah yang paling terakhir yang saya muatkan di sini adalah mengirit uang atau duit. Mengirit uang atau duit. Mengirit uang atau duit. Gitu hadirin kaum muslimin. Jadi otomatis dengan mempersingkat rumus lughah, kan mangsi teh jadi irit. Lamun mangsi irit otomatis berarti artos urang teh, uang urang teh, duit urang teh, fulus urang teh hemat. Naon sababna? Jadi hematna teh ku hemat mangsi berarti hemat uang kita. Kalau boros mangsi berarti boros uang kita. Kenapa bisa boros? Nya sering membeli pulpen gitu berenang. Jadi hadirin kaum muslimin, ini adalah sebagian daripada faedah atau keutamaan atau keunggulan daripada
rumus lugoh. Di sini ileh teh dan yang seterusnya dan sebagainya. Jadi masih banyak keunggulan keutamaan daripada rumus lugoh. Namun tidak saya cantumkan di sini dan saya anggap cukup dengan 9 keutamaan dan faedah ini membuktikan bahwa yakin rumus lugoh itu amat sangat luar biasa banyak manfaatnya ketika kita gunakan di dalam memaknai suatu kalimat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Insyaallah untuk video selanjutnya kita akan membahas ba'du amsilati tarkib. Kedudukan daripada suatu kalimat itu bisa diketahui dengan makna atau bisa diketahui dengan yang namanya kode rumus yang seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menulis rumus utawi yang benar supaya mudah kita tulis. Itu ada teknik, tata cara, dan tutorial tersendiri supaya kita mudah untuk menulis daripada rumus-rumus lugoh ini. Hadirin kaum muslimin, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo jisim kuring, umumna kanggo urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.